MasterChef Indonesia Season 10 segera. Setelah heboh mengunfollow mantan suaminya Sule, Natalie Holscher kembali mengejutkan publik. Setelah di hadapan awak media, secara terang-terangan ia mengaku jika kedua anak sambungnya Rizky Febian dan Putri Delina selama kasus perceraiannya mencuat dengan Sule sama sekali tak pernah menanyakan kabar, apalagi berusaha menjenguk adik bungsunya yang kini diasuh Natalie. Bahkan ketika ditanya awak media, Natalie sempat memberi pilihan, apakah harus jujur menjawab atau tidak. Jujur apa bohong? Jujur ya dong. Oh gitu. Bohong dosa ya? Kalau dari semenjak bercerai, kakak-kakaknya sampai detik ini belum ada yang nanyain Azam. Saya ngomong sama Putri begini, Put, nggak semua orang loh ini mendapatkan hal seperti ini. Artinya Putri diuji kesabaran Putri. Mental Putri nanti ke depannya akan seperti mental baja. Jadi nggak perlu kita sedihkan, nggak perlu kita menangis. Orang cuma lihat di gambar doang kok, gitu. Nggak tahu kok seluruh cerita yang kita jalanin mereka nggak tahu. Jadi ya biarkan saja, nggak perlu gitu. Kalau orang lain nggak suka sama kita, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita ya tetap suka sama mereka. Orang lain mau ngebully nggak apa-apa, Bud. Yang penting kita jangan melakukan hal itu. Selama ini menurut Natalie hanya ayah si sulung Enti Sutisna yang sering menanyakan kondisi putranya, terutama melalui sambungan video call. Sama bapaknya Azam ya baik, cukup baik, semuanya baik. Baru kemarin juga lagi main ke rumah aku ketemu Azam. Random aja gitu. Kadang kalau misalkan lagi syuting deket terus sore pulang, Azam ada di rumah nggak? Ada gue kesana. Tapi Rizky dan Putri sama sekali tak pernah WA apalagi video call. Jikapun di sebuah momen Rizky sempat memeluk Azam, menurut Natalie itu hanya karena kebetulan ia dan Rizky sama-sama mengisi acara. Video call, ketemu, belum. Paling ketemu itu yang acara yang nggak sengaja itu loh, yang ada di YouTube. Yang digendong ya? Iya, yang digendong sama Iki. Sini. Sayang, kangen gak? Ujungnya? Kangen iya. Kangen iya, coba makan iya aja. Udah lama gak ketemu iya. Kangen gak? Pohon itu sama ini aja, sama bapaknya. Sama kakaknya nggak ada mungkin video callan gitu? Video call kakaknya enggak. Kalau komunikasi kan Natalie dengan Ferdi sendiri? Apa Ferdi? Kalau Ferdi itu enggak. Paling kalau lagi lihat story Ferdi kan suka upload foto dia sendiri, terus aku suka komen kasih emote love. Sule sendiri sebenarnya ogah kembali terlibat kontroversi, apalagi jika menyangkut soal anak. Ia tak ingin merusak suasana hubungan yang sudah mencair. Ya kita mah ngalir aja, jalan aja. Karena ya buat apa juga lah kita main rame-rame berantem gitu. Orang ntar nyangkanya juga gimana gitu. Nggak perlu kita diperpanjang kalau masalah kayak seperti itu. Yang berlalu ya sudahlah, berlalu lah. Ya nggak apa-apa, kalau misalkan kurang nurut berarti ya aku bukan jadi istri yang sempurna, bukan jadi istri yang benar-benar nurut sama dia. Ya itu kan aku bilang, aku belum sempurna, belum bisa menjadi ibu sambung yang baik, ya aku mah apa. Kepada Natalie ia berharap agar lebih tenang menyikapi semua masalah, agar bisa lebih fokus menatap ke depan dan bisa tenang mengasuh putranya. Yang terpenting kita tuh menyikapinya dari segala hal. Kalau misalkan kita dibully, dihujat dan yang lain-lainnya, kita hadapi dengan tenang, tapi kita ambil yang positifnya, yang menurut kita tuh oh iya benar juga ya gue salah. Kita ambil yang positifnya, ilmu semuanya itu sebetulnya.
semua itu nggak aku jadiin ini ya, nggak aku jadiin kecewa gitu, enggak. Jadi aku jadiin semuanya itu pelajaran dan ujian ke depannya supaya aku bisa lebih menata diri lagi, lebih baik lagi dan lebih mengenal satu sama lain. Kayak ada yang aku nonton yang diwawancara, tapi tunggu masa idah kan ngomongin Frans. Tapi dia bilang ditunggu masa idahnya. Ya emang pacaran kagak. Orang konten. Ada jelas-jelasnya gitu kan, mungkin Ajam digendong Nggak Kak tahu. Frans gitu. Nggak tahu, coba tanya bapaknya. WA aja kenapa sih gengsi amat deh Kang Sule nih. Jika benar ungkapan Natalie soal sikap Putri dan Rizky acuh kepada adiknya, kondisi ini seolah membenarkan kesaksian Teddy Pardiana, mantan ayah sambung Rizky dan Putri, yang kini sebatang kara mengasuh Bintang, buah cintanya dengan almarhumah ibunda Putri dan Rizky, Lina Zubaida. Dalam bentuk materi 2 tahun ke belakang sih nggak ada ya, terus terang jujurnya itu nggak ada. Jadi emang saya sendiri nggak mukusin juga buat dikasih sama orang atau dikasih sama kakaknya. Gimana kabar terakhir dari Bintang? Kamu belum bisa ketemu ya? Udah terakhir kali itu bulan kemarin, awal bulan gitu ya. Itu udah nggak bisa dikontak lagi. Harapan Putri apa terhadap Bintang? Jadi pengennya Putri yang besar ini. Perhatian dari Teh Putri sendiri ya, saya rasakan masih ada lah. Masih ada sampai sekarang. Bagus. Dari itu juga kemarin ada SMS, Om mau ketemu Dede katanya, terus mau ngajak main lah, terus perlu apa, cuman ya saya sendiri kemarin kan masih dibilangnya ya mungkin ada COVID varian baru ya, jadi nggak terlalu mukusin buat bawa si Dede keluar. Yang hal yang sedang diurus juga kan masih tetap berjalan. Yang terpenting aku sekarang tetap menjaga mental adik-adik aku. Ada 5 syarat kan tuh dalam Islam tuh kan. Semuanya juga menggunakan biaya, perhatian juga biaya. Kita harus perhatian, ya tetap aja kalau kita nggak ngasih makan gimana mau kita memperhatikan. Penghasilan saya nggak usah bilang ke siapa-siapa ya. Yang jelas saya selama kerja atau nggak kerja, tetap yang saya utamakan itu kesejahteraan si kecil. Jadi jangan bilang, oh lazy, males gitu. Terus dibilang gitu, kok nggak mau kerja, nggak mau ini kan. That is not your business gitu ya. Why everybody ruling my life gitu ya. Celakanya, saat kondisi Bintang berada dalam asuhan yang memprihatinkan, Rizky justru malah hendak menjebloskan ayahnya Teddy ke penjara dengan tuduhan penggelapan aset. Bahkan setelah ditetapkan sebagai tersangka, berkas Teddy sudah masuk ke kejaksaan. Kalau buat Teh Putri, Aiki, ya mudah-mudahan bisa terbuka gitu ya. Kalau emang sayang ibunya, karena ibunya juga di sana kan diibaratkan pasti ada pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi Omil Hisab juga pasti ditanya. Ini masalah belum beres, pasti di alam sana juga belum tenang. Makanya ya mudah-mudahan Aiki sama Teh Putri itu tergerak buat mediasi secara kekeluargaan, buat adiknya gimana, karena itu juga satu rahim. Kalau buat saya sendiri sih mudah-mudahan bisa dimusyawarahkan secara keluarga. Jika kelak Teddy masuk penjara, malang nian nasib Bintang. Sebaliknya, jika benar Rizky dan Putri tak pernah memperhatikan adik-adik sambungnya, benarkah karena mereka tengah terlena dalam pelukan asmara? Apalagi keduanya sama-sama tengah lengket dengan kekasih masing-masing. Lantas mungkinkah selain sibuk kerja, waktu mereka habis untuk berpacaran karena sama-sama tengah bucin, ketimbang lebih dekat dengan adik-adiknya? Belum lagi rumor beredar jika pasangan muda-mudi ini gemar hidup foya-foya hingga larut dalam pergaulan serba bebas, apalagi ditopang kemampuan finansial. Ya, kita harus baik lah sama siapa. Nah, udah dibully dari dulu juga. Ya kasihan namanya gue orang tua. Ya terus kamu harus gimana? Mau saya laporin semua? Semuanya yang menghujat Putri seluruh Indonesia laporin. Habis duit saya. Iya dong.
mendekatkan lagi ke mereka. Ya sebenarnya ini ya inisiatif dari kakak-kakaknya sendiri dan inisiatif dari ayahnya juga. Masa aku yang harus, ayo Azam ini kakak kamu, ini kakak kamu, ini kakak kamu. Jadi dari mereka. Saya sudah menjelaskan segala hal dalam agama saya bagaimana, untuk kalau menikah beda agama bagaimana, sudah dijelaskan sama anak-anak, sama Putri, sama Iki. Karena kebetulan Putri juga beda agama, ya kan? Jadi kita lihat aja endingnya. Jadi buat masyarakat Indonesia juga, ya silakan kalau yang mau mencibir, mau menghujat, atau misalkan wah orang tua nggak tahu malu, bla bla bla, silakan. Kita lihat endingnya seperti apa. Karena ya kita manusia biasa lah ya, tidak luput dari semua kesalahan. Tapi kita memperhatikan kok masalah itu.